Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta telah disahkan oleh DPR Maret lalu. Artinya, Jakarta segera mengemban status baru sebagai daerah khusus Jakarta dengan ibu kota provinsi di Jakarta Pusat. Seperti apa kewenangan daerah khusus Jakarta dan daerah aglomerasi di sekitarnya? Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ disebut bakal menjadi pusat perekonomian nasional yang bersifat global. Artinya, sesuai Undang-Undang Daerah Khusus tersebut, Jakarta bakal berfungsi sebagai pusat perdagangan, jasa, layanan jasa keuangan, dan kegiatan bisnis nasional, regional, dan global. Karena itu, di dalam kita bersama DPR menyusun Undang-Undang Khusus Jakarta ini, maka kita memberikan kewenangan-kewenangan yang sifatnya khusus, nah, di berbagai bidang. Jadi Pak Taufik Basari barangkali kita masih ingat 15 ya Pak ya, lebih kurang. Seluruh urusan pemerintahan konkuren, baik itu urusan pemerintahan konkuren wajib, pilihan, itu tetap menjadi kewenangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ditambah lagi dengan kekhususan pada urusan-urusan pemerintahan tertentu. Nah, termasuk urusan pemerintahan di bidang perdagangan ini. Setelah ibu kota negara berpindah dari Jakarta ke IKN di Kalimantan, Jakarta fokus mengembangkan visi utama sebagai kota perdagangan dan kota global. Jakarta juga harus koordinasi dengan kawasan pendukung daerah khusus yang tergabung dalam aglomerasi seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Kawasan aglomerasi ini, kenapa kita memiliki kebutuhan untuk itu? Karena Jakarta tidak bisa berjalan sendiri pembangunannya, ya. Dan daerah-daerah yang ada di sekitar Jakarta tadi, ya Botabek, Cianjur, juga tidak bisa membangun sendiri-sendiri tanpa memikirkan efeknya ke tetangga-tetangganya ini. Nah, oleh karena itu maka kita butuh satu sinkronisasi pembangunan, sinkronisasi rencana tata ruang. Nah, sehingga kawasan-kawasan yang menjadi penopang dari daerah khusus Jakarta ini, pembangunannya berjalan seiringan, sinkron, ya, sehingga masalah-masalah yang selama dihadapi oleh Jakarta itu terpecahkan. Masalah transportasi, pengelolaan sampah, lingkungan hidup, banjir, air minum, energi, permukiman, dan tata ruang menjadi masalah yang diharapkan dapat diselesaikan dengan koordinasi yang dibantu dengan aglomerasi baik ke daerah pendukung Jakarta maupun ke pemerintah pusat. Di sekitarnya. Nah, saya berharap apakah nanti aglomerasi yang dipimpin oleh ketua dan itu mampu tidak mengintervensi dalam bentuk apa? Memberikan subsidi, bantuan, intervensi dalam konteks hal-hal yang paling dirasakan. Contohnya begini, biaya transport itu sangat mahal sekali. Apakah Dewan Aglomerasi itu terasa nggak manfaatnya buat masyarakat? Dengan hadirnya Undang-Undang Khusus Jakarta diharapkan dapat mempercepat pembangunan Jakarta dan mendorong pembangunan terintegrasi dengan daerah di dalam aglomerasi untuk mengatasi masalah perkotaan dan sosial demi kemajuan bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.